Oke, jadi pada part kali ini akan dibahas tentang safety equipment atau perlengkapan standar keselamatan di atas kapal yang harus terpenuhi untuk memastikan keselamatan kru kapal. Nah, fungsi itu apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, kebocoran, ataupun tenggelam, kru kapal itu masih ada tindakan mitigasi gitu. Nah, aturan-aturan yang mengatur hal-hal tersebut itu tercantum pada SOLAS chapter 3. Oke, jadi ini saya lagi berjalan menuju ke equipment pertama, yaitu ke arah lifeboat ya, teman-teman. Oke, jadi kita udah nyampe di equipment yang pertama, yaitu lifeboat atau skoci penyelamat. Yang fungsinya itu untuk menyelamatkan sekian banyak orang dalam keadaan bahaya. Biasanya itu jumlah kapasitas itu beragam. Nah, ini berupa perahu kecil yang berada di port side maupun starboard, tepatnya itu ada di dek kapal. Oke, jadi salah satunya lifebuoy itu ada lifebuoy with light. Lifebuoy with light. Nah, ini lifebuoy-nya. Ini lifebuoy. Nah, terus ini ada light-nya. Lifebuoy with light. Nah. Biasanya ketika ini kan ini harusnya lampunya nyala. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak nyala. Biasanya menurut SOLAS ya, setengah dari isi lifebuoy itu harusnya with light. Jadi kalau misalnya benar setiap kapal itu mengikuti SOLAS, maka lifebuoy di setiap kapal itu setengahnya ada lightnya. Oke, setelah tadi ada lifebuoy with light, sekarang itu ada lifebuoy with line. Nah, jadi lifebuoy jenis ini terdapat tali. Nah, tali lifebuoy ini sesuai SOLAS chapter 3, panjangnya itu sepanjang 2 kali tinggi kapal terhitung dari wake light atau berat kapal kosong sampai ke anjungan atau setara dengan 30 meter. Nah, untuk jenis lifebuoy yang ini yaitu without light dan without line. Nah, untuk pada gambar ini merupakan tempat apar atau alat pemadam api. Nah, seperti yang kita tahu ya, apar itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang isinya air, ada yang isinya foam, ada yang isinya dry powder, ada juga isinya carbon dioxide atau CO2. Nah, untuk gambar ini nih harusnya tempat apar powder. Karena mungkin kapal ini baru di docking, jadi aparnya itu belum dikembalikan ke tempatnya lagi gitu. Yang satu ini merupakan CO2 room. Karena engine itu kan merupakan alat yang vital, maka harus dipastikan kelancaran operasional dengan melakukan tindak mitigasi kemungkinan operasional mesin. Salah satunya yaitu untuk pencegahan kebakaran. Jadi dari CO2 ini terdapat pipa-pipa yang mengalirkan isinya yaitu CO2 ke engine room. Nah, tapi perlu di-highlight ya, jika CO2 itu kan lawannya O2. Jadi jika terjadi kebakaran dan CO2 itu mau dilepas ke udara, pastikan jika ruangan tersebut tuh sudah aman gitu, jadi tidak ada orang di dalamnya. Nah, ini pada gambar itu merupakan, pipa-pipa yang mengalir ke engine room.
atau alat perlindungan diri. Nah, apa aja sih alat-alat perlindungan diri itu? Yang pertama yaitu adalah helm. Nah, helm safety itu fungsinya yang pasti untuk melindungi kepala kita dari benturan atau cedera akibat kejatuhan benda keras. Lalu setelah helm itu ada kacamata. Fungsinya yaitu untuk melindungi mata. Lalu ada masker yang fungsinya untuk melindungi organ pernapasan. Lalu wear pack. Nah, wear pack ini akan membantu kita terhindar dari paparan cairan oli, sehingga oli itu tidak langsung mengenai tubuh atau baju kita. Lalu yang kelima itu ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari sumber bahaya dan risiko meliputi material-material atau komponen kapal yang bisa berbahaya untuk kulit. Lalu ada safety shoes yang akan melindungi kita dari terbentur dari tertimpa benda berat, tajam, dan ketika terkena cairan panas. Nah, berikut merupakan contoh penggunaan dari APD. Oke, yang selanjutnya itu ada tanda selar dan tanda pendaftaran. Yang mana ini nih terletak di anjungan kapal. Nah, yang pertama itu kita bakal dijelasin dulu untuk tanda pendaftaran. Nah, itu kan tanda pendaftaran itu ada tahun ya. Itu tuh merupakan tahun pendaftaran kapal. Lalu selanjutnya itu ada huruf yaitu kode pengukuran dari tempat kapal didaftar. Nah, terus ada NO itu panjangan untuk nomor, dan selanjutnya ada ada nomor akta pendaftaran kapal. Terus yang di akhir itu L itu merupakan kode kategori pendaftaran kapal. L itu untuk kapal laut, untuk N itu adalah kapal nelayan, P itu adalah untuk kapal pedalaman yang berlayar di sungai ataupun danau. Nah, selanjutnya itu tanda selar. Tanda selar itu ada yang atas itu ya, yang GT 9440 nomor 264 sekian. Nah, GT itu singkatan dari gross tonnage. Nah, angka di sebelahnya itu adalah angka tonase kotornya. Terus NO itu singkatan dari nomor, dan angka di selanjutnya itu adalah kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan. Lalu tulisan BA di sebelahnya itu adalah kode pengukuran dari pelabuhan yang menertibkan surat ukur atau kode pengukuran di misalnya contohnya di Tanjung Priok gitu.